persiapan-persiapan di mall-mall kita. Sekarang kita sudah lakukan apa yang namanya persiapan untuk menyambut masa adaptasi ini, yaitu misalnya kita berlakukan tempat entrance yang tidak terlalu banyak, kita batasi jumlah entrance-nya sehingga kita bisa lebih mengontrol pengunjung, begitu. Kedua, tentunya kita harus mengukur suhu, kita berikan sanitizer, ya. Kemudian juga di toko-toko kita batasi karena ada petunjuk dari beberapa property player di luar negeri bahwa itu kira-kira 4 meter persegi untuk satu orang yang ideal. Ukuran ideal untuk pengunjung adalah kira-kira 4 meter persegi untuk satu orang. Nah, itu kita coba batasi juga, kita beri petunjuk kepada toko-toko, kepada tenant-tenant, bahwa jika Anda luasnya 40 meter persegi itu, ya maksimal 10 orang di dalam satu toko tersebut. Nah, itu kita berikan batasan-batasan tersebut. Tentunya kita harus semprot untuk disinfektan setiap hari untuk menjamin bahwa pengunjung juga aman, dan juga tempat-tempat makanan kita harus inspeksi terus-menerus dan mengingatkan terus-menerus bahwa mereka harus jaga kebersihan. Oke Pak, indikator pembatasan dari jumlah pengunjung atau tenan itu seperti apa? Apakah nantinya orang akan mengantri dulu di depan pusat perbelanjaan atau mall tersebut atau seperti apa? Ya, betul sekali. Tetapi kami juga tidak mengantisipasi ketika buka ini akan langsung ramai. Karena orang masih ragu-ragu, terus terang saja. Jadi di awal-awal saya kira orang akan membatasi diri juga karena mereka tahu bahwa memang tempat-tempat perbelanjaan sudah banyak yang dibuka, tetapi demi keamanan mereka, mereka juga sedang berhati-hati jika ingin mengunjungi mall tersebut. Nah, disitulah kita juga mengantisipasi bahwa dengan adanya begitu, menurut saya pembatasan yang kira-kira 50% dari density normal itu tidak terlalu sulit. Oke, kalau sudah dibuka nih, kira-kira kalau 50% recurring income ini seperti apa Pak? Ya, berarti kita masih harus memberikan dispensasi juga kepada tenant. Karena kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa mengantisipasi pengunjung akan full seperti sebelumnya, akan normal seperti sebelumnya. Pengunjung akan terbatasi dengan misalnya ya 4 meter persegi satu orang dan lain-lain. Sehingga kita harus berbicara lagi dengan tenant-tenant bahwa ada dispensasi-dispensasi dalam masa adaptasi ini. Begitu. Kita memang belum tentukan untuk Juni dan yang akan datang ini dispensasi apa yang akan kita berikan. Oke, berarti otomatis nanti recurring income ini akan berkurang ya Pak? Kontribusinya terhadap Pasti, pendapatan. pasti, pasti itu karena saya kira semua orang mengalami yang sama, semua developer yang mempunyai proyek-proyek recurring income akan mengalami hal yang sama. Ya, itulah di situ bagaimana kita mengengage dengan tenant-tenant agar mereka bisa tetap sustainable di tempat kita, menurut saya itu yang paling penting.